Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik deskriptif bab 10 tentang permutasi. Pembahasannya ada pengertian permutasi, permutasi dari seluruh objek, permutasi dari R unsur dari N unsur, permutasi dengan unsur yang sama, permutasi R objek dengan pengembalian, permutasi siklis. Itu untuk pembahasannya. Yang pertama, pengertian permutasi. Permutasi merupakan aturan penyusunan dari beberapa unsur dengan urutan tertentu. Ini perbedaan antara dengan permutasi dengan kombinasi. Kalau permutasi adalah menggunakan urutan tertentu, tapi kalau kombinasi itu tanpa urutan. Jadi penyusunan terhadap beberapa objek atau unsur. Itu adalah permutasi. Permutasi dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan unsur berbeda dan R kurang dari sama dengan N, maka susunan dari R unsur tersebut adalah suatu urutan tertentu. Permutasinya dinotasikan sebagai ya. Ini adalah notasi dari permutasi. Ada N, ada R, di mana R itu lebih kecil atau sama dengan N gitu ya. Dan penulisannya ya, ini sama dengan rumusnya itu ya, N tanda seru ini kita baca faktorial, N faktorial. Seperti apa N faktorial? Nanti ketika contohnya mungkin akan lebih menjelaskan atau lebih memahami kalau melihat contohnya. N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Itu adalah rumus dari permutasi. Contoh satu, misal untuk memahami apa itu faktorial dan cara menghitungnya. Banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari bendahara BEM ya, dari 5 mahasiswa yang tersedia. Misal kita punya ada 5 mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai pengurus inti, sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka pemilihan banyak caranya itu atau permutasinya itu adalah dapat diselesaikan dengan di mana diketahui di sini R-nya 3 karena struktur yang akan diambil hanya ada 3. Dari N5 yaitu jumlah mahasiswanya 5. Maka tinggal menggunakan rumus faktorial di atas atau permutasi di atas P35. Ada yang menuliskan ke samping seperti ini, ada yang menuliskan ke atas dan ke bawah. Di sini saya kombinasi memang, jadi silahkan kalau ada yang menuliskan seperti ini atau ke atas ke bawah juga boleh. Sama dengan 5 faktorial, rumusnya N, berarti N nya adalah 5 dibagi 5 dikurangi 3 faktorial, sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Faktorial itu perkalian ya, jadi 5 dikali 4 terus menurun hingga 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 faktorial berarti 2 kali 1. Kalau 6 faktorial misalnya berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Kemudian ini bisa kita coret 2 kali 1-nya. Kemudian tinggal 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 60. Berarti banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari 5 orang mahasiswa itu ada 60 cara. Itu adalah terkait dengan permutasi. Yang kedua adalah macam-macam permutasi. Macam yang pertama atau yang A, permutasi dari seluruh objek. Dirumuskan sebagai N, permutasi N di sini ya, N faktorial. Contoh misalnya, Indonesia secara resmi memegang presidensi Group of 20 G20 ya, yang ada yang sekarang mungkin viral, dimulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G2020 November 2002. Misalkan, ini misalkan saja, akan dikibarkan 5 negara saja, misalnya yang terdepan atau di posisi tertentu maksudnya itu ya. Maka banyaknya pilihan panitia untuk menyusun bendera tersebut adalah N
Pn sama dengan n faktorial. Berarti pemilihannya tinggal 5 difaktorialkan saja, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 sehingga hasilnya adalah 120 cara gitu ya. Itu untuk permutasi dari seluruh objek. Jadi di sini tidak ada R-nya gitu ya. Karena permutasi dari seluruh objeknya. Kalau ada 5 yang mau disusun benderanya maka akan 5 faktorial. Kalau ada 10 berarti 10 faktorial. Selanjutnya adalah B, permutasi R unsur dari N unsur gitu ya. Dimana R lebih kecil sama dengan dari N. Rumus permutasinya seperti yang contoh di awal tadi, itu adalah contoh dari permutasi R unsur dari N unsur gitu ya. Jadi rumus permutasinya NPR di sini sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Contoh, berapa macamkah cara susunan yang bisa dilakukan dari 5 macam buku referensi mata kuliah yang berbeda? Jadi ada 5 buku mata kuliah yang berbeda. Jika diambil 3 buku saja untuk disusun di rak buku atau di rak perpustakaan, misalnya seperti itu. Berarti di sini N-nya adalah 5 dan R-nya adalah 3. Maka tinggal dimasukkan ke rumusnya sehingga hasilnya adalah 60 cara. Sama halnya dengan cara yang tadi waktu di contoh awal gitu ya. Kemudian yang C, macam-macam yang ketiga atau yang C adalah permutasi dengan semua unsur. Permutasi dari unsur N yang memuat unsur K yang sama, L yang sama, hingga unsur M yang sama, di mana K ditambah L tambah M itu kurang dari sama dengan N. Maka ya, kurang dari sama dengan ya. Maka misalnya rumus permutasinya adalah N faktorial dibagi K di faktorial dikali L faktorial dikalikan M faktorial. Dengan syarat penjumlahan dari K, L, M ini tidak lebih dari sama dengan N gitu ya. Jadi ini dijumlahkan dulu tidak lebih dari sama dengan N. Contohnya misalnya, jika dalam sebuah kantong besar terdapat, misalnya kantong besar ini 3 bola basket, 2 bola sepak bola, dan 4 bola voli. Ada berapa carakah cara bola tersebut bisa disusun secara berdampingan? Nah, ini ada K, dalam hal ini berarti 3 bola basket. L-nya 2 bola sepak bola dan 4 bola voli. Ada berapakah cara bola tersebut bisa disusun secara berdampingan? Penyelesaiannya tinggal substitusikan, K-nya ada 3, L-nya 2, dan M-nya ada 4 gitu ya. Maka N-nya itu ada 9, penjumlahan dari ini semuanya. N-nya ada 9 bola misalnya 5, 9 ya. Ada berapa cara bola tersebut bisa disusun secara berdampingan? Maka N-nya 9, K-nya adalah 3 yaitu bola basket, 2-nya adalah sepak bola, dan 4-nya adalah bola voli. Maka tinggal difaktorialkan semua. 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya. Lah, sehingga di sini yang di paling bawah ini 3 kali 2 kali 1 itu adalah 3 faktorial, sedangkan yang 2 faktorial itu 2 kali 1, sedangkan yang 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga kita coret saja karena perkalian yang sama di sini ya. Sehingga hasilnya adalah 1, jadi nggak perlu ditulis. Kemudian ada lagi misalnya 3 kali 2 yaitu 6, kita coret. Sehingga bersisa 9 kali 8 kali 7 kali 5 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 1260 cara. Jadi begitu cara menghitung permutasi dengan unsur yang sama. Mana yang sama? Ya ini 3 bola basketnya sama, 2 bola sepak bolanya sama, dan 4 bola volinya berarti ada 4 bola voli yang sama. Selanjutnya adalah permutasi R objek
dengan pengembalian. Jadi ada pengembalian. Kalau tadi tanpa pengembalian, sekarang ada pengembalian. Misalnya kita rumuskan di sini dinotasikan sebagai permutasi dari n dan r, di mana n dipangkatkan r dalam hal ini ya. Misal contohnya, jika ada 3 mahasiswa, Mirna, Faris, dan Bribtu, dipermutasikan sebanyak 2 dengan kriteria pengembalian, maka jumlah permutasinya adalah, maka kita inventarisir n-nya adalah 3 ya, kemudian permutasinya adalah 2. Kriterianya ini pengembalian. Jadi R di sini adalah kriteria pengembaliannya. Kalau kriteria pengembaliannya 3, berarti ya hasilnya nanti tinggal dipangkatkan 3. 3 pangkat 3 2 7. Karena di sini R-nya adalah 2, maka 3 pangkat 2 sama dengan 9. Selanjutnya adalah permutasi siklis. Permutasi siklis adalah suatu penentuan susunan secara melingkar. Jadi melingkar, penyusunannya melingkar, di mana diperoleh melalui penetapan satu objek di posisi tertentu dan selanjutnya menentukan kemungkinan posisi objek yang lain. Jadi tentukan satu dulu, kemudian yang lainnya akan mengikuti dari penentuan tersebut. Yang sisa sehingga tersedia unsur n yang berbeda, maka banyaknya permutasi siklis ini dari unsur menjadi n-1 faktorial. Jadi sangat sederhana. Misalnya ada sebuah rapat, atau mungkin kasusnya juga ada makan, atau mungkin sedang pergi ke restoran, atau mungkin dalam bentuk rapat misalnya, kemudian mejanya bundar, atau di restoran tersebut mungkin mejanya bundar. Jika diketahui 4 orang yang akan makan di restoran dengan meja bundar, ada berapa carakah pengaturan tempat duduk? Misalnya itu. Penyelesaiannya, susunan dari 4 orang yang mengelilingi meja bundar yaitu 4, sesuai dengan konsepnya 4 dikurangi 1 faktorial, sehingga hasilnya adalah 3 faktorial. 3 faktorial sebagaimana kita tahu itu sama saja dengan 3 kali 2 kali 1. Tidak ada faktorialnya ini ya, 3 kali 2 kali 1 saja, sehingga hasilnya adalah 6 cara. Itu terkait dengan permutasi siklis dan dari A sampai E untuk macam-macam permutasinya gitu ya. Kemudian sebagai latihan ini nanti coba dikerjakan terkait dengan permutasi gitu ya. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.